Kali ini kita akan membahas mengenai simple past. Nah, apa penggunaan dan fungsi dari simple past? Langsung saja. Di sini sudah ada. Nah, fungsi dari simple past adalah menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Berarti kita menceritakan ulang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, nanti untuk waktunya, apa saja waktu yang menyatakan kejadian di masa lampau? Di sini ada yesterday atau kemarin, lalu ada last bla bla bla. Maksudnya di sini adalah bisa last week, bisa last year, last month, dan seterusnya. Lalu ada bla 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 ago. Nah, maksudnya di sini adalah 2 days ago, 3 weeks ago, dan seterusnya. Lalu ada at that. Nah, at that di sini bisa juga at that time or at that moment yang artinya waktu itu. Dan untuk yang lainnya, teman-teman bisa lihat di buku untuk lebih jelasnya dan apa saja macamnya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pola verbalnya dulu. Berarti ketika kita ingin menceritakan masa lalu yang itu menyatakan aktivitas, maka nanti ketika positif kita langsung memakai verb 2. Contoh semisal seperti ini. Aku pergi ke sana kemarin, berarti jadinya bukan I go there yesterday, tetapi di sini kita menggunakan I went there yesterday. Kenapa di sini kita memakai when, tidak memakai go? Karena saya menceritakan perginya saya itu di masa lampau, maka yang digunakan di sini adalah verb 2. Lalu bagaimana ketika ingin mengatakan tidak, tetapi yang dimaksudkan adalah kejadian di masa lampau? Berarti langsung saja di sini setelah subjek tambahkan did, lalu ada not. Nah, setelah not, karena di sini sudah ada yang namanya did, maka ketika ada verb di belakang, dia harus kembali ke verb 1. Contohnya ketika kalimat ini saya negatifkan, berarti bahasa Indonesianya adalah saya atau aku tidak pergi ke sana kemarin. Berarti jadinya I tidak pergi I did not go there. Atau ketika did dan not digabung berarti menjadi didn't. Aku tidak memanggilmu kemarin, berarti langsung saja I didn't atau I did not call you. Ingat, di sini yang digunakan adalah verb 1 karena di depan sudah ada did-nya. Lalu ketika ingin bertanya bagaimana? Apakah kamu memanggilku kemarin? Apakah kamu datang ke sini kemarin? Nah, kalau seperti itu, langsung saja menggunakan did. Apapun subjeknya ya, teman-teman, di sini tidak ada aturannya. Seluruh subjek menggunakan did dan juga verb 2 seperti ini. Berarti, apakah kamu jadinya did you? Apakah kamu datang ke sini? Did you? Did you come here yesterday? Misal waktunya seperti itu. Apakah kamu memanggilku tadi malam? Berarti jadinya did you call me last night? Seperti itu. Ketika negatif interrogatif, berarti ketika kita ingin bertanya tetapi ada tidaknya di dalamnya. Biasanya diartikan apakah bla 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 tidak.
Langsung saja di sini pakai did, subjek, lalu ada not-nya. Tetapi ketika teman-teman tidak mau bingung soal ini, ketika mau bertanya tetapi ada tidaknya, apakah kamu tidak bla bla bla, berarti langsung saja did-nya kita pakai didn't. Berarti langsung didn't, subjek, verb 1. Apakah kamu tidak datang ke sini kemarin? Berarti jadinya didn't you come here yesterday? Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk simple past yang ketika dia terdapat aktivitas di dalamnya. Jadi nanti teman-teman harus pakai pola-pola seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai nominalnya. Berarti ketika kita ingin menceritakan masa lampau tetapi tidak ada aktivitas di dalamnya, langsung saja ketika positif, teman-teman nanti menggunakan was atau were. Maksudnya bagaimana? Contoh semisal teman-teman mau bilang, aku sedih kemarin. Sedihnya itu kemarin, karena kata sedih itu bukan kata kerja, maka yang kita pakai nanti adalah was atau were. Nah, kapan kita menggunakan was, kapan kita menggunakan were, kita lihat subjeknya. Ketika subjeknya nanti berupa I, she, he, dan it, ingat ya di sini ada I, berarti yang teman-teman pakai nanti adalah was-nya. Tetapi ketika ada you, we, they, atau benda jamak, maka yang teman-teman pakai adalah Nah, untuk contoh kalimatnya, langsung saja berarti tadi ada aku sedih kemarin, berarti jadinya I was sad. Kamu di sana kemarin, berarti ketika kamu kita menggunakan were. Jadinya you were there yesterday, seperti itu. Nah, bagaimana ketika ingin bilang tidak? Ketika ingin bilang tidak, berarti tinggal kita tambahkan not. Contoh semisal, aku tidak sedih kemarin, berarti jadinya I bertemu dengan was, I was not sad. Atau ketika was dan not kita gabung berarti menjadi seperti ini. Saya tulis di sini. Was dan not digabung berarti berubah menjadi wasn't. Sedangkan were dia nanti berubah menjadi weren't. Lalu bagaimana ketika ingin bertanya, apakah bla bla bla? Apakah kamu bahagia kemarin? Apakah mereka di sini kemarin? Nah, kata-kata itu kan tidak ada kata kerja. Maka yang kita pakai adalah yang ini. Apakah kamu bahagia kemarin? Berarti was atau were-nya. Karena kamu yang kita pakai adalah were-nya. Were you happy yesterday? Lalu ketika negatif interrogatif berarti apakah bla 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 tidak. Nah, ketika negatif interrogatif
kita tinggal tambahkan not di belakang, atau ketika teman-teman tidak mau ribet seperti yang tadi, sama ya, langsung saja menggunakan wasn't atau weren't. Berarti ketika semisal apakah kamu tidak bahagia kemarin, apakah kamu, berarti yang kita pakai adalah were. Apakah kamu tidak, berarti jadinya weren't you happy yesterday? Atau ketika kita tulis apa adanya, jadinya were you not. Not-nya berposisi di nomor 3. Were you not happy? Itu ya teman-teman. Nah, bedanya apa ini dengan is-mr? Ketika is-mr berarti yang dimaksudkan adalah masa sekarang. Tapi ketika kita menggunakan was were, berarti yang terjadinya itu di masa lampau. Contohnya seperti ini. Ketika saya bilang you are here, berarti kamu di sininya sekarang. Tetapi ketika saya bilang you were here, berarti kamu di sininya masa lampau dan sekarang sudah tidak di sini lagi. Seperti itu. Nah, itu ya, teman-teman, penjelasan kita tentang simple past. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk terus dibaca bukunya.